Bagaimana nasib profesi Anda sampai 10 tahun ke depan katakanlah ya. Nah, ini ada sebuah penelitian dari McKinsey Global Institute di Amerika bahwa pada tahun 2030 ada sekitar 800 juta pekerjaan yang hilang ya. Pekerjaan yang apa? Hilang dan terotomasi dengan mesin ya. Namun muncul banyak sekali profesi-profesi yang sebelumnya tidak ada. Contohnya apa? Ya, ayo kita tes. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini saya kasih 3 kunci sukses kreatif planner di era digital. Berapa kuncinya? 3. Berapa? 3 ya. 3. Kita lihat. Yang pertama apa kira-kira? Ketika kita mau sukses menjadi seorang kreatif planner di era digital, nomor 1 apa? Kira-kira? Nah, tidak dekat teknologi. Nah, yang benar belum tepat. Yang benar nanti bisa ngambil benar apa? Ya, yang pertama adalah Konten. apa namanya? Konten. Apa namanya? Konten. Coba yang keras satu kali lagi. Konten. Ya, itu yang pertama, konten. Itu paling penting di era digital seperti ini. Karena konten itu berkaitan dengan eksistensi. Kalau kita mau eksis, kita harus sering-sering bikin. Oke, itu yang pertama. Nanti kita bahas lebih dalam. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Konsisten. Ya, jadi kadang ketika bikin konten itu 1 tahun sekali, betul? Ya, atau berapa bulan sekali baru bikin konten. Nah, kalau sudah seperti itu tidak masuk ke ranah kesuksesan. Jadi kalau mau sukses ya harus ada kontennya bikin secara konsisten. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira apa? Yang ketiga, ketika kita mau sukses menjadi seorang creative planner di era digital ini, 1 konten, 2 konsisten, ketiga apa kira-kira? Yang ketiga apa kira-kira? Ya, aja sesuai, maksudnya aja dipikir terus, kita lah harus action gitu ya. Nah, saya kasih rumus ini jadinya 3N gitu ya. 1 apa? 2, 3, nah sesuai ya gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah konten. Konten itu seperti apa sih? Apa konten yang harus kita bikin supaya itu bisa menjadi sebuah konten yang benar-benar bisa membawa bisnis kita lebih bagus? Yang pertama adalah harus informatif ya. Konten kita yang kita bikin harus informatif, menjelaskan detail tentang bisnis kita terutama gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Entertaining atau bisa menghibur ya. Kontennya itu konten yang bisa menghibur. Karena apa? Karena dari sebuah penelitian ya, sebagian besar orang Indonesia itu kebanyakannya orang stres. Itu betul. Habis pulang kerja ya, apalagi kalau di kota. Kalau di kota tingkat stresnya lebih tinggi. Belum terkena macet, belum jam kerja yang tidak stabil dan seterusnya. Berangkat sebelum subuh, pulang setelah isya, ya kan stres gitu kan. Belum ekonomi yang ya apa namanya, barang nilainya tinggi dan seterusnya gitu kan. Sementara penghasilannya enggak naik-naik gitu kan, bertambah-tambah, akhirnya tingkat stresnya lebih tinggi. Maka konten yang harus kita buat harus bisa entertaining. Artinya apa? Menghibur banyak orang yang melihat gitu ya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah engage. Apa namanya ini? Engage bahasanya sih. Engage itu ada istilah apa namanya? Orang tuh bisa komen ke kita gitu. Itu namanya engage ya. Interaksi. Apa namanya? Interaksi juga bisa. Intinya berbaur antara Pak Tanto dengan followernya Pak Tanto gitu. Jadi ketika Pak Tanto upload apa, itu orang mau nge-like, mau komen atau bahkan share gitu. Itu namanya engage. Ya. Jadi kalau kita bikin konten, tapi konten kita nggak ada yang like, nggak ada yang komen, berarti itu kontennya kurang engage gitu. Ya. Baik itu konten di tadi WhatsApp, misalkan kita update status WhatsApp gitu ya, ada yang komen nggak gitu? Ya, ada yang komen nggak? Nah itu bisa jadi tolak ukur. Dari jumlah kontak kita yang ada, misalkan 3.000, yang lihat berapa? Nah, itu berapa? Nanti berapa yang komen? Itu tingkat engage-nya seperti itu. Atau Facebook misalnya. Facebook ketika kita bikin status,
Jumlah pertemanan kita di Facebook berapa? Misalkan 5.000 katakanlah ya, 5.000. Ketika kita bikin konten atau update status, upload foto, upload video, itu berapa yang like, berapa yang komen, ya, atau berapa yang share? Itu namanya engage, ya. Jadi tingkat engage-nya tinggi itu memperbesar peluangnya untuk viral, gitu. Kalau viral itu karena engage-nya tinggi banget gitu ya. Orang tuh pada share ribuan kali di-share itu engage-nya tinggi, ya. Jadi bagaimana? Jadi intinya pemasaran berbasis konten itu harus bisa memberikan sebuah tiga ini: informatif, entertaining, dan engaging. Jadi apa yang pertama? Informatif, kedua, ketiga, engage ya, bahasa engagement namanya, engagement biasanya gitu. Jadi bagaimana tingkat shareable-nya, komentarnya, kemudian like-able-nya di sosial media itu menentukan seberapa besar engage kita, konten-konten kita di sosial media itu. Ya. Nanti kita bikin konten, coba apa namanya itu nanti engage apa enggak gitu. Dalam kurun waktu 10 menit nanti kita bikin. Gitu. Berapa yang share, berapa yang like, berapa yang komen. Oke. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah konsisten ya. Artinya apa? Ini sebuah pepatah ya, membangun kebiasaan kecil yang memberdayakan dan dilakukan setiap hari serta tetap fokus pada tujuan tertinggi. Jadi kita kalau mau konsisten, misalkan satu konten setiap hari, setiap pagi misalkan, itu rutin terus. Walaupun hanya satu status, update video 30 detik atau apa, yang penting itu konsisten. Yang penting apa? Konsisten. Yang penting konsisten. Angkat tangan kanannya. Tepuk bahu sebelah kanan. Konsisten. Konsisten. Angkat tangan kirinya. Tepuk bahu sebelah kirinya. Ya, saya mau konsisten. Oke, ya. Oke, itu. Jadi konten, konsisten, dan Ojo kesuwe. ya, ini kata B.J. Habibie ya. Pak Tanto dibaca apa? Kelihatan? Apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Ya. Itu adalah kunci keberhasilan yang besar. Oke, ya itu kata B.J. Habibie, bukan kata saya. Silakan. Kalau Anda tidak percaya dengan B.J. Habibie, silakan Anda bikin quote sendiri ya. Oke. Oke, ya cukup sesuai ya. Artinya apa? Kita langsung praktek. Ya. Nah, tapi akan saya bikin syarat-syarat dulu ya. Artinya apa? Saya kasih tahu kepada teman-teman semuanya. Jadi ketika praktek bukan asal praktek. Praktek itu ada ilmunya, ada aturannya. Praktek ada apanya? Ilmunya ada aturannya ya. Aturannya apa? Aturannya cukup banyak. Ada berapa prinsip? 7 prinsip. Pak Tanto dibaca nomor 1. Oke, the money is in the list. Oke, angkat tangan kanannya. Tepuk bahu sebelah kanan. Bro. Kontakmu di handphone adalah jumlah uangmu. Angkat tangan kirinya. Ya bro, aku tahu. Saya akan perbanyak kontak. Nah, sekarang cek kontaknya masing-masing berapa? 1.500. Sekarang cek kontaknya berapa? Kontak WhatsApp, kontak WhatsApp bisa atau kontak nomor handphone juga bisa lah. 1.000. Yang di bawah 1.000 siapa? Kontaknya di bawah 1.000. Di bawah 1.000, oke. 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000. 2.000 sampai 5.000. 2.000 sampai 5.000. Di atas 5.000. Jadi ya, duit kita ya, tolong ditirukan, duit kita ada di dalam kontak kita. Betul lah, betul. Jadi semakin banyak kontak, kemungkinan kita kaya itu semakin
besar. Karena apa? Contoh ya. Kalau kita update status di WhatsApp, kita jualan, kontak 1000 dengan kontak 10.000 kira-kira yang lihat atau yang beli beda nggak? Kemungkinan besar beda ya. Kemungkinan besar beda. Nah, kalaupun ada yang beli, jumlahnya kira-kira yang 1000 dengan yang 10.000 kira-kira lebih banyak yang mana? Ya, normalnya yang lebih banyak beli adalah yang 10.000. Jadi semakin besar atau semakin banyak jumlah produk yang dibeli oleh orang, otomatis duit kita semakin banyak. Nah itu ya. Jadi sekarang kita cek, kalau kontak kita masih di bawah 1000 ya, berarti kita harus ekstra kerja keras untuk memperbanyak kontak itu ya. Supaya apa? Supaya banyak. Minimal berapa? Minimal 5.000 ke atas ya. Minimal 5.000 ke atas. Dan ya, ini orang-orang terdahulu. Kalau handphonenya ganti, kontaknya hilang semua, betul? Nah, itu orang-orang terdahulu kayak gitu. Maka kita sekarang kan Android kebanyakan kalau kita nge-save itu biasanya ada di email, akun email. Jadi kalau emailnya nggak ganti, kita ganti handphone apapun, kontaknya mesti ke bawah. Nah, itu kontak itu adalah harta karun kita gitu ya. Harta karun kita itu ada di kontak itu. Kontaknya berapa ya itu harta karun kita. Karena apa? Karena kalau kita di situ bisa memanfaatkan database yang kita miliki, kontak-kontak yang kita miliki, kemungkinan besar kita jualan itu bisa laku gitu ya, laku keras. Kemudian yang kedua, Pak Tanto dibaca lagi Pak Tanto. Mau traffic, mau kontak. Ya, sama-sama. Ya, jadi kalau traffic kita lebih banyak, kontak kita akan dapat kontak lebih banyak ya. Traffic dari apa? Traffic itu orang yang datang ke kontak kita, baik kontak di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di TikTok atau di Telegram atau di yang lain ya. Jadi semakin banyak traffic akan mendatangkan semakin banyak kontak kepada kita ya. Oke, sekarang teman-teman semuanya ya. Teman-teman semuanya sekarang foto suasana hari ini ya. Foto apa? Ya terserah teman-teman mau moto ini, moto saya atau moto yang sebelahnya atau bagaimana, silakan kemudian di upload di status WhatsApp ya, status WhatsApp. Nanti saya cek berapa jumlah yang lihat ya, dan berapa jumlah yang komen. Coba sekarang upload, kemudian dikasih judul ya, judul misalnya kan gini, menjadi pengusaha muda kreatif di era digital gitu ya. Kemudian diupload di WhatsApp. Ya, langsung diupload di WhatsApp coba. Nanti kan kelihatan yang lihat terus ya. Dan yang komen berapa? Langsung di upload ya, langsung di upload di status WhatsApp. Bisa kan bikin status WhatsApp? Ada yang masih bingung bikin status WhatsApp? Saya kasih tip ya, tips upload status di apapun baik di WhatsApp, di Facebook gitu ya, jamnya ya. Kalau pagi itu usahakan upload itu sebelum jam 9. Kalau siang itu antara jam 12 sampai jam 1. Sekarang jam berapa? Setengah 2 lebih ya. Nah kalau sore itu di atas jam 6 sampai sekitar kurang lebih jam 10. Itu yang nilai apa yang lihat itu pasti jauh lebih banyak. Karena pagi biasanya orang tuh bangun pagi pasti langsung pegang handphone, gitu kan? Betul? Siang makan siang sambil pegang handphone, buka status, like, komen dan seterusnya. Sore bersama keluarga biasanya kurang, langsung sama handphone, gitu ya. Tapi kalau udah di atas jam 12, apa jam 10, jam 12 itu biasanya udah tidur. Ya. Jadi kalau kita mau upload, upload status atau di Facebook atau di WhatsApp, itu kurang lebih jam-jam itu. Pagi itu sebelum jam 9 ya, jam 5, 6, 7, 8 atau jam 9. Oh ya jam 10 jam 9. Siang jam 12 sampai jam 1 gitu. Nah, kemudian malam jam di atas jam 6. Nah, ketika kita mau jualan, uploadnya apa? Nah, nanti saya akan kasih tahu ya, uploadnya apa yang perlu diupload. Jam 6 apa, jam 12 apa, jam 6 ke malam apa gitu. Oke, kita yang ketiga.
Pak Tanto dibaca nomor 3. Ya, nomor 3 itu adalah no repo, bacanya itu repo, bukan raport ya. Tulisannya raport tapi bacanya repo. No repo, no sales. Jadi repo itu adalah hubungan ya. Jadi nih, Bapak Ibu tidak ada hubungan dengan orang ya. Tiba-tiba orang itu kira-kira mau beli apa enggak dagangan Bapak Ibu. Kalau orang itu nggak tahu, orang yang nggak tahu dengan Bapak Ibu, kemungkinan beli berapa persen kira-kira? Kemungkinan beli malah di bawah 10%, karena belum tahu. Ini istilahnya adalah membangun hubungan ya. Bagaimana hubungan kita dengan calon konsumen kita itu ada. Makanya no repo, no sales, tidak ada hubungan, tidak ada penjualan gitu. Kalau kita mau meningkatkan penjualan, kita bangun hubungan yang lebih intens, kemudian hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang gitu. Oke, kemudian yang keempat, no interaction, no transaction. Kita baca. No interaction, no transaction. Ya, jadi kalau tidak ada interaksi di sosial media, minim sekali untuk transaksi, gitu kan. Masa kita mau transaksi sama orang yang nggak kenal, gitu kan. Sementara orang yang kenal juga banyak, gitu kan. Gitu sih. Jadi ini prinsipnya, no interaction, no transaction. Di era digital seperti ini, bagaimana kita membangun hubungan dan membangun interaksi di sosial media, komen, like, status dan seterusnya, gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah repetition makes a conversion. Jadi repetisi adalah pengulangan ya. Bagaimana kita ketika membangun hubungan itu perlu diulang-ulang. Kalau kita ya menawarkan barang satu kali, kira-kira orang beli itu berapa persen kira-kira? Ya. Kalau kita hanya menawarkan satu kali ya, kemungkinan orang beli itu 0%. Nah, orang beli itu ada pada menurut penelitian itu penawaran ke-12. Penawaran ke berapa? 12. Jadi kalau Pak Tanto nawarin sesuatu gitu, orang itu rata-rata beli itu pada penawaran ke-12. Itu berdasarkan penelitian ya. Jadi kalau teman-teman hanya menawarkan satu kali kemudian langsung close, nawarin satu kali nggak ada closing, udah nggak ditawarin lagi, ya udah pasti akan ditawarin sama orang lain yang intens nawarinnya gitu. Jadi ketika kita belum closing ya dengan orang, ya kita tawarin terus ya, kita WhatsApp terus ya, kita maunya tawarin terus secara minimalnya 12 kali. Biasanya kalau 12 kali sudah itu biasanya closing gitu. Closingnya karena nggak enak, ini nawarin terus gitu, kita belilah gitu. Ya, jadi minimal itu 12 kali untuk menawarkan sebuah produk kepada calon konsumen kita. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah to raise and attract interest. Jadi bagaimana kita membangun interest. Interest artinya ini, kita bikin konten di sosial media, baik di WhatsApp, di Facebook, di Instagram dan seterusnya. Bagaimana orang itu bisa tertarik baik untuk komen, untuk like atau untuk share. Itu adalah prinsip penasaran gitu ya. Curiosity itu adalah penasaran, bagaimana orang itu tertarik dengan apa yang kita share. Nah, prinsipnya itu. Jadi produk-produk yang kita jual itu harus bisa membuat penasaran orang yang melihat. Kemudian yang terakhir, apa namanya? Pak Tanto dibaca yang terakhir, nomor 7. Sharing dahulu, sharing kemudian. Ya, sharing dahulu, sharing kemudian. Artinya ketika kita mau mendapatkan transaksi, kita harus berbagi dulu. Berbagi info, berbagi edukasi, berbagi sesuatu, nah baru kita jualan. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah 90/10 ya. Jadi ketika kita mau transaksi terjadi di dalam bisnis kita ya, itu 90% itu kita kasih edukasi. Edukasi tentang apa? Tentang produk kita. Tentang apa? Ya, 90%. Jadi cara menjaga kesehatan 1 sampai 2 sampai 9 itu adalah secara umum. Kemudian yang ke-10 itu adalah produk yang kita tawarkan. Jadi produk yang mengandung bahan A, B, C dan seterusnya itu adalah produk A misalnya. Itu adalah prinsip dari ketika kita mau membangun bisnis di sosial media. Ya, jadi seperti itu ya.
Prinsipnya itu ada 7. Ada berapa? 7. Kita baca dari yang pertama. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sharing-sharing dahulu, saling-saling kemudian. Jadi bagaimana kita sharing dengan komposisi tadi ya 90% itu, dan 10%-nya adalah jualan. Jadi jangan jualan terus gitu kan. Orang itu nanti bosan. Kalau bosan Anda biasanya di blog atau di unfriend kalau di Facebook ya. Makanya kalau itu usahakan kasih info yang lebih banyak tentang produk yang Anda miliki gitu ya. Kalau Anda bikin misalkan jualan skincare, bagaimana kita bikin edukasi ya, edukasi 1-9 ya kurang lebih ya. Maksudnya artinya 90% ya, bukan 1-9 tapi 90%. Kalau produknya maksudnya apa namanya tipsnya 5 ya berarti 1-4 adalah edukasi tentang produk ya. Yang kelima baru kita jualan ya, baru jualan kayak gitu. Jadi misalnya kita bikinnya produk skincare, bagaimana kenapa orang itu butuh skincare? Kemudian skincare apa yang dibutuhkan oleh kulit secara umum manusia, gitu kan? Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat apa? Kemudian yang kelima skincare yang mengandung bahan alami dan halal. Kemudian ada BPO-nya adalah skincare ini, gitu. Baru itu yang kelima, ke yang terakhir. Ya jadi jangan dibalik, jualan nanti baru edukasi biasanya closing. Tapi edukasi dulu 1-9 atau 90%. Yang 10% baru kita jualan. Karena apa? Karena orang beli itu sudah teredukasi gitu ya. Sudah teredukasi. Alurnya seperti apa? Alurnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sebagai digital marketing big strategi. Jadi teman-teman ketika mau masuk ke dalam dunia digital pasti melalui proses seperti ini ya. Proses yang pertama itu mulai dari sebelah kiri ya. Sebelah kirinya Bapak Ibu di sini. Di sini adalah bagaimana kita membangun sesuatu itu bisa tertarik. Ini saya jelaskan nomor 1 adalah bagaimana Bapak Ibu itu bikin konten, bikin apa? Konten itu yang bisa menarik orang. Menarik apa? Ya jelas menarik orang kan, konsumennya orang kan. Nah, masa iya konsumennya sapi gitu kan?